Saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih berlaku. Presiden Joko Widodo berjanji melonggarkan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat dengan syarat penurunan kasus harian COVID-19. Selasa malam Presiden mengumumkan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat. Alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Dalam program Bitalk Selasa malam di Kompas TV, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan menyebut pembatasan kegiatan masyarakat dikategorikan berdasarkan level. Jadi kita hati-hati sekali melihat itu. Tapi nanti mungkin kalau nanti semua jalan baik, kan kita sekarang kategorikan itu jadi level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 itu yang sama dengan PPKM darurat. Jadi kita tidak pakai istilah darurat lagi, pakai level aja. Nah sekarang di level 4 ini per hari ini sebenarnya sudah ada yang kita lihat masuk di level 3. Level 3 itu di bawah level 4. Jadi banyak kemudahan disapai. Tapi kita terus nggak mau langsung masuk level, tunggulah dulu beberapa hari ke depan. Soal level, di PPKM juga disebut dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2021. Istilah PPKM darurat tak lagi digunakan. Instruksi Mendagri menyebutnya dengan PPKM level 4 Jawa dan Bali. Jika penurunan kasus corona secara konsisten, maka mulai 26 Juli pasar tradisional yang menjual bahan pokok dapat buka hingga pukul 20 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% dan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan pasar tradisional yang menjual selain bahan pokok dapat buka hingga pukul 15 sore dengan pengunjung maksimum 50% dan protokol kesehatan yang ketat. Sementara usaha toko kelontong dan usaha kecil seperti laundry, pangkas rambut, dan lainnya dapat buka hingga pukul 21 dengan protokol kesehatan ketat dan pengaturan teknis oleh pemerintah daerah. Untuk warung makan, stand jajanan dan sejenisnya yang berada di ruang terbuka kembali dapat menerima dine-in dengan waktu makan pengunjung maksimal 30 menit dan dapat buka hingga pukul 21 malam. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) daerah DKI Jakarta Raya meminta pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak pengetatan mobilitas. Fokus untuk membantu mereka-mereka yang terdampak secara ekonomi seperti para pengusaha, UMKM, agar dibuatkan safety net-nya, bantuannya supaya mereka juga bisa mendapatkan bantuan pendapatan untuk menutupi pendapatan mereka yang hilang selama PPKM. Epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat mestinya hanya sebagai strategi penambahan penanganan COVID-19. Yang terlalu singkat kalau dikatakan bahwa ini akan memberikan hasil yang cepat ya. Dan ini tentu memerlukan waktu dan itulah sebabnya kontinuitas ya, dari yang disebut dengan PPKM sebagai strategi tambahan ya. Saya sampaikan lagi sebagai strategi tambahan ya, bukan strategi utama PPKM itu untuk memaksimalkan, mengoptimalkan testing tracing yang berlanjut dan isolasi karantina itu yang paling penting. Dalam 1 minggu terakhir, Satgas COVID-19 menyoroti kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebut, hasilnya DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan terbanyak, yaitu 48%, atau hampir setengah kelurahan di DKI, masyarakatnya tidak patuh dalam menjaga jarak. Untuk desa kelurahan yang tidak patuh menjaga jarak, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan yang paling banyak, yaitu 48,26%,
atau hampir setengah kelurahan di DKI Jakarta masyarakatnya tidak patuh dalam menjaga jarak. Mengacu pada data tersebut, maka pengawasan dan tindak tegas pelanggaran protokol kesehatan perlu menjadi salah satu hal penting yang perlu direncanakan dengan matang pelaksanaannya sebelum relaksasi dilakukan. Dari data, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 38.235 orang, total ada 2.950.058 orang positif COVID-19. Dan pasien sembuh bertambah 29.791 orang, total jumlah pasien sembuh mencapai 2.323.666 orang. Sementara, ada penambahan 1.280 kasus kematian akibat COVID-19 dalam sehari, sehingga total pasien meninggal dunia mencapai 76.200 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di kilometer 31 Tol Jakarta Cikampek, lebih dari 200 kendaraan dipaksa putar balik oleh petugas karena dinilai tidak mempunyai urusan kedaruratan. Jumlah pengendara harus putar balik karena tidak menyertakan hasil negatif pemeriksaan tes COVID-19 ataupun dokumen wajib lainnya. Meski tegas meminta putar balik kendaraan, petugas juga menyediakan fasilitas pemeriksaan antigen bagi pengendara yang tetap ingin keluar ke Jakarta. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan kegiatan ataupun pembatasan kegiatan masyarakat. Penyekatan di sejumlah titik masuk ke ibu kota pun tetap dilaksanakan. Salah satunya penyekatan di Lenteng Agung di Jakarta Selatan. Pembatasan kegiatan masyarakat masih berlaku dan di Lenteng Agung Jakarta Selatan penyekatan kendaraan tetap dilakukan oleh petugas. Jumlah persyaratan dokumen yang dibutuhkan masih sama pada saat PPKM darurat kemarin, seperti dari surat tanda registrasi pekerja atau STRP, surat keterangan dari perusahaan, dan identitas pegawai. Meski begitu, kendaraan tertentu seperti ambulans, mobil pemadam, ataupun kendaraan dinas petugas gabungan tetap disediakan jalur prioritas. Situasi terkini penyekatan kendaraan warga oleh petugas di masa perpanjangan PPKM sudah ada jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano di kilometer 31 Tol Jakarta Cikampek di kawasan Bekasi, Jawa Barat, dan rekan Irianda Mardanus yang akan melaporkan situasi di pos penyekatan perbatasan antara Depok dan Jakarta. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Francisco Donasiano di Tol Jakarta Cikampek. Francisco, informasinya ada 200 kendaraan yang sudah diputar balik karena tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk keluar Jakarta. Lalu hingga saat ini seperti apa pelaksanaan penyekatan saat di masa perpanjangan PPKM saat ini? Kalau yang kami pantau pada siang hari ini sudah kepada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, masih dilakukan penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan baik itu TNI, Polri, dan juga Satpol PP serta Dinas Perhubungan yang berada di Tol Jakarta Cikampek kilometer 31. Mengingat juga bahwa memang untuk pembatasan atau penyekatan ini dalam rangka untuk menekan jumlah mobilitas masyarakat di masa Idul Adha 1442 Hijriah sebenarnya Juno dan juga saudara. Dari data yang kami dapatkan atau kami himpun dari petugas kepolisian yang kemudian berjaga di titik tempat kami melaporkan dari pukul 7 malam kemarin hingga pukul 7 pagi atau selama 12 jam, ini didapati setidaknya ada 214 kendaraan yang diputar balikan. Namun kalau kami melihat dan juga memantau untuk kondisi pada siang hari ini, masih juga ditemui sejumlah kendaraan yang diputar balikan oleh petugas lantaran tidak dapat memenuhi atau menunjukkan dokumen-dokumen perjalanan sesuai yang disyaratkan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 khususnya di Kabupaten Bekasi ini. Apa perbedaannya sebenarnya PPKM level 4 dan PPKM darurat untuk syarat perjalanan? Sebenarnya tidak ada perbedaan di Kabupaten Bekasi atau tepatnya di Tol Jakarta Cikampek kilometer 31 ini, yaitu tidak dapat menunjukkan surat tanda registrasi pekerja, kemudian hasil pemeriksaan negatif COVID-19 baik itu dari PCR ataupun juga dari antigen dan juga vaksinasi COVID-19. Dan mayoritas yang kami pantau kemudian kendaraan yang diputar balik adalah kendaraan pribadi sebenarnya Juno dan juga saudara.
di mana para kendaraan pribadi atau khususnya para pengendara ini mayoritas bekerja di kawasan Cikarang dan sekitarnya, di mana tidak dapat menunjukkan yang utamanya adalah dokumen hasil pemeriksaan negatif COVID-19. Dan kalau kami pantau, memang untuk di titik tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di kilometer 31, juga disediakan layanan untuk pemeriksaan tes cepat antigen yang dilakukan atau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Dan kalau kami lihat dan juga pantau, dengan adanya penyekatan yang dilakukan oleh tim gabungan ini, sebenarnya Juno dan juga saudara, sempat menimbulkan antrean atau penumpukan kendaraan yang akan diperiksa di kilometer 31 setidaknya pada pukul 8 hingga pukul 9 tadi. Ini menyebabkan antrean kendaraan sekitar lebih dari 2 km dari arah Jakarta menuju ke arah luar Jakarta atau ke tempatnya ke arah Bekasi dan juga sekitarnya. Juno. Ya, Francisco, dari gambar di belakang Anda tampak mobilitas warga sangat tinggi untuk melalui Jakarta Cikampek ini. Lalu berapa banyak pengendara yang tidak memiliki dokumen lengkap dan kemudian diberikan diskresi untuk melakukan tes usap antigen agar bisa melalui jalur penyekatan ini? Kalau yang kami pantau atau kami lihat sebenarnya Juno dan juga saudara, di titik penyekatan ini ada sejumlah kendaraan, tepatnya ada kemudian 20 lebih kendaraan yang kemudian diminta untuk berhenti sementara, diperiksa surat-suratnya, terlebih adalah hasil pemeriksaan antigen COVID-19. Nantinya apabila kemudian para pengendara ini tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan tersebut, maka dapat memeriksakan dirinya di posko yang didirikan oleh Dinas Kesehatan dari Kabupaten Bekasi sendiri untuk menjalankan tes cepat antigen. Karena sebenarnya Juno dan juga saudara, seperti surat edaran dari gugus tugas penanganan COVID-19 juga, dalam perjalanan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di level 4 ini, salah satu yang menjadi poin dokumen yang harus dilengkapi masyarakat adalah tes hasil negatif COVID-19, dalam hal ini adalah PCR, ataupun juga dalam hal ini adalah antigen COVID-19, sehingga harus diperhatikan juga sebenarnya Juno dan juga saudara rentang waktu atau periode perjalanan sebelum akan melewati titik penyekatan yang ada di kilometer 31 ini. Karena untuk PCR sendiri tenggat waktu dari hasil pemeriksaan RT-PCR sendiri ada 2 kali 24 jam, sedangkan untuk antigen 1 kali 24 jam. Sehingga masyarakat harus mengetahui bagaimana hasil atau periode dari surat keterangan tersebut dikeluarkan dari laboratorium atau tempat mereka atau fasilitas kesehatan tempat mereka memeriksakan diri. Dan kalau dari pantauan kami juga, selain di titik penyekatan ini, yang harus diperhatikan bagi masyarakat adalah titik-titik kemudian yang sekat di tol Jakarta Cikampek ini. Ada 9 titik sebenarnya Juno, yaitu di gerbang tol Bekasi Barat 1, kemudian Bekasi Barat Timur 2, Tambun, Cikarang Barat 4, Cikarang Timur, Cibatu, Karawang Barat 1, Karawang Timur 1, dan juga Cikampek. Dan dari informasi yang kami dapatkan, meskipun sudah ada kemudian pemerintah melakukan ketok palu, melakukan PPKM level 4 hingga tanggal 25 Juli, namun dari petugas yang berjaga kami dapatkan informasi belum ada kemudian tambahan atau periode apakah nantinya penyekatan yang hingga sampai tanggal 22 Juli ini akan kembali diperpanjang hingga menjadi tanggal 25 Juli. Tentunya yang kita harapkan adalah masyarakat mengurangi mobilitas apabila tidak ada kedaruratan yang dibutuhkan dalam melewati penyekatan di titik kilometer 31 ini. Juno. Ya, saat ini masa perpanjangan PPKM, pemberlakuan penyekatan di wilayah tol Jakarta Cikampek terutama di kilometer 31 masih berlaku hingga 25 Juli mendatang. Selanjutnya kita menuju Lenteng Agung Jakarta Selatan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus. Irianda, di tengah masa perpanjangan PPKM ini, seperti apa penyekatan di wilayah Lenteng Agung yang kita ketahui bahwa ini adalah perbatasan antara Depok dan Jakarta? Apakah masih banyak pelanggaran terjadi di sana? Iya, Juno, setidaknya dari pagi hingga siang hari ini kami melihat masih banyak warga yang terpaksa diputar balik karena sejumlah alasan. Ini kami pantau juga, memang selain antrian yang masih mengular di siang hari ini, tadi ada beberapa warga yang kami coba dekati dan juga kemudian kami dengar begitu ya percakapan warga tersebut dengan petugas. Beberapa dokumen yang tertera atau tanggal yang tertera di dokumen yang mereka bawa ini hanya sampai 20 Juli 2021, di mana 20 Juli 2021 adalah tanggal terakhir masa pemberlakuan PPKM darurat. Sementara kita tahu PPKM darurat ini sudah diganti kalau sesuai instruksi Mendagri ini menjadi PPKM level 4 untuk Jawa dan Bali. Tadi beberapa masyarakat atau warga ini masih tanggalnya hingga 20 Juli kemudian diimbau oleh petugas untuk
diperpanjang. Tadi juga ada warga yang kami tanyakan kenapa kemudian diputarbalikkan. Ia mengaku bahwa selama 2 minggu pelaksanaan PPKM darurat ia sengaja mengurangi mobilitas, tidak keluar, dan ia pikir tanggal 20 Juli ini adalah tanggal terakhir masa pemberlakuan PPKM darurat. Namun ketika ia keluar tidak membawa dokumen, ternyata di pos penyekatan Lenteng Agung ini masih diberlakukan kebijakan yang sama, yaitu harus membawa dokumen baik itu surat dari perusahaan kalau bekerja di sektor esensial ataupun kritikal, kemudian STRP, dan juga identitas yang bisa memperlihatkan bahwa ia adalah pegawai di tempat bekerjanya. Tadi juga salah satu warga tersebut kemudian juga mengimbau atau memberikan harapannya bahwa sosialisasinya masih kurang. Ia merasakan sosialisasinya masih kurang, di mana pemberlakuan atau perpanjangannya kemudian dengan teknis di lapangan, di mana ia harus kemudian mendapatkan perpanjangan dokumen dari perusahaan, ini yang menjadi kesulitan. Kalau kondisinya sendiri, tadi kami juga coba bertanya kepada petugas di lapangan untuk penyekatan di Lenteng Agung, seperti yang saya katakan tadi, tidak terdapat adanya perubahan. Untuk petugas gabungan ini masih diturunkan sama seperti masa PPKM darurat 2 minggu ke belakang, ada sekitar 70 hingga 80 petugas yang berjaga di sini. Kondisinya sendiri hingga siang hari ini ada pola yang sedikit berbeda. Kalau kami melihat beberapa hari ke belakang, ini ada penurunan mobilitas atau penurunan antrean kendaraan di penyekatan Lenteng Agung. Kalau hari ini, dari pagi tadi hingga siang hari ini, tidak terlihat terlalu berbeda begitu. Antrean yang cukup mengular hingga sekitar 50 meter ke belakang, baik di kendaraan sepeda motor maupun di kendaraan roda 4 ataupun kendaraan besar lainnya. Jadi memang kondisinya siang hari ini masih lumayan padat antriannya, Juno. Nah, kemudian kalau untuk evaluasinya sendiri, tadi petugas di lapangan memang mengimbau untuk warga yang ingin melintas di penyekatan Lenteng Agung untuk masuk ke ibu kota dari penyekatan Lenteng Agung ini diimbau untuk tidak mengambil lajur yang paling kanan, karena lajur yang paling kanan diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan yang bisa diprioritaskan seperti ambulans, kendaraan petugas, kemudian juga kendaraan pemadam kebakaran. Selain itu juga mempersiapkan dokumen, karena memang yang seperti saya katakan tadi, ini belum ada perubahan syarat dari dokumen yang harus dibawa ketika melalui penyekatan terutama yang di Lenteng Agung, Jakarta Selatan ini, Juno. Ya, di Jakarta ada 100 titik penyekatan dan warga diminta untuk tidak melakukan mobilitas bila tidak memiliki keperluan yang mendesak. Terima kasih rekan Irianda Mardanus dari kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan sebelumnya ada rekan Francisco Donasiano di titik penyekatan tol Jakarta Cikampek, kilometer 31 kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kompas Siang segera kembali